Karirnya dalam dunia pendidikan sebenarnya tinggal selangkah lagi untuk bisa mencapai puncaknya. Ia nekat dan berani menyamar menjadi seorang wanita tua untuk mengunjungi seorang yang terbaring sakit. Para rekan dan orang terdekatnya juga sering bingung akan tingkah laku Romo yang sering pergi untuk pelayanan dengan pakaian full, tapi pulang kadang tanpa alas kaki. Situasinya mungkin agak mirip dengan sekarang ya guys, saat pandemi COVID-19. Penyebaran virus sangat cepat, rumah sakit penuh, angka kematian meningkat. Tubuhnya hingga saat ini masih utuh loh setelah lebih dari 170 tahun meninggal. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 22 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Vincentius Pallotti. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di kota Roma, Italia pada awal abad ke-19. Hiduplah seorang putra pedagang yang makmur bernama Vincentius Pallotti dalam keluarga Katolik yang taat. Semasa kecil, ia memiliki devosi yang mendalam kepada Bunda Allah. Cintanya pada Tuhan dan Bunda Maria yang semakin dalam membuatnya terpanggil untuk menjadi seorang imam Katolik. Pria bangsawan dari marga Pallotti ini kemudian mendaftarkan diri ke seminari setempat setelah lulus sekolah menengah di Roman College pada usia 16 tahun. Pria kelahiran 21 April 1795 ini kemudian menyelesaikan studi imamnya di usia 23 tahun dan ditabiskan sebagai seorang presbiter Katolik tanggal 16 Mei 1818. Karena dalam diri Romo Vincent ada potensi yang besar sebagai seorang pengajar, maka ia diberangkatkan lagi untuk kuliah doktor teologi sehingga beberapa tahun setelahnya ia berhasil untuk menjadi asisten profesor di Universitas Sapienza, Roma. Karirnya dalam dunia pendidikan sebenarnya tinggal selangkah lagi untuk bisa mencapai puncaknya, yaitu menjadi seorang profesor teologi dan pengajar terkemuka. Namun, dalam hatinya, ia merasa terdorong untuk meninggalkan dunia pendidikan dan terjun langsung dalam karya pastoral di tengah umat. Permintaannya ini dikabulkan oleh para pimpinan sehingga ia mulai terjun langsung dalam pelayanan kepada umat yang membutuhkannya, terutama dalam hal sakramen tobat. Jadwalnya selalu full dari pagi hingga malam untuk pelayanan pada orang sakit di rumah sakit, menghibur orang miskin di rumah-rumah mereka, serta mengunjungi para narapidana di penjara. Bahkan saking cintanya kepada Tuhan dan umatnya, ia nekat dan berani menyamar menjadi seorang wanita tua untuk mengunjungi seorang yang terbaring sakit. Ini dikarenakan orang yang terbaring sakit ini mengancam akan membunuh pastor siapa saja yang masuk melalui pintu kamarnya. Entah mungkin bisa jadi karena ia ada gangguan jiwa atau bisa juga karena ia mengalami peristiwa trauma berkaitan dengan seorang pastor di masa lalu. Setelah melakukan pelayanan yang begitu padat, ia lalu melewatkan malam hari dalam doa dan komunikasi yang intens dengan Tuhan. Sehingga terkadang ia tidur hanya beberapa jam saja di kursi atau bahkan langsung di lantai. Para rekan dan orang terdekatnya juga sering bingung akan tingkah laku Romo yang sering pergi untuk pelayanan dengan pakaian full, tapi pulang kadang tanpa alas kaki, kadang mantolnya hilang, dasinya nggak ada. Nah ternyata setelah diselidiki, ia suka memberi pakaiannya sendiri kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Bahkan nih guys, tempat tidurnya sendiri ia sumbangkan secara diam-diam kepada mereka yang membutuhkan. Umat yang mengetahui ini menjadi sangat sayang kepada pastor mereka dan menjulukinya sebagai Santo Filipus Neri kedua. Buat yang pengen tahu riwayatnya, aku pernah bahas di Rock 26 Mei, tapi masih dalam bentuk tulisan sih. Kalau teman-teman mau kubuatkan versi seperti sekarang ini yang aku ceritakan, monggo langsung komen aja ya, supaya aku bisa langsung update. Nah, pada tahun 1835, Pastor Vincent mendirikan Society of the Catholic Apostolate, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kongregasi SAC, atau Pallottines. Kongregasi ini berada di bawah perlindungan Bunda Maria Tak Bernoda, dan kemudian disetujui oleh Paus Gregorius ke-16. Fokus SAC ada pada kegiatan kerasulan yang mencakup pelayanan pada orang miskin, sakit, yatim piatu, dan narapidana. Salah satu orang kudus dari kongregasi SAC ini adalah Joseph Jankowski yang menjadi martir Perang Dunia Kedua asal Polandia. Nah, ada banyak tantangan berat yang dihadapi oleh Pastor Vincent. Satu di antaranya yang terberat adalah pada tahun 1837, di mana pada saat itu pandemi atau wabah penyakit kolera merebak hampir di seluruh Eropa. Situasinya mungkin agak mirip dengan sekarang ya guys, saat pandemi COVID-19.
Penyebaran virus sangat cepat, rumah sakit penuh, angka kematian meningkat, banyak orang memilih untuk mengurung diri di rumah, dan kota-kota menjadi sepi. Namun ternyata di tengah situasi pandemi ini, kelihatannya Romo Vincent cukup bandel dengan terus keluar rumah guys. Eits, tapi bukan jalan-jalan terus pulang bawa penyakit ya. Romo justru terjun langsung untuk membantu tim medis dalam pelayanan kepada orang-orang sakit. Ih, tapi kan itu bahaya buat dia sendiri. Dan kalau dia ketemu orang gimana dong di jalan? Atau pas lagi misa gitu, kan nanti bisa ketularan. Iya sih betul. Tapi jangan lupa kita melihatnya dari kacamata pandemi yang sekarang kita alami ya. Kita tidak tahu secara persis situasi pandemi pada waktu itu seperti apa. Mungkin tenaga kesehatannya kurangkah, atau pasien yang membludak, atau teknologi dunia kesehatan yang masih kuno. Tapi yang pasti Romo tidak peduli pada nyawanya sendiri saat ia melayani orang-orang. Dan pada akhirnya ia meninggal dunia tanggal 22 Januari 1850 bukan karena terserang wabah penyakit tersebut, melainkan karena radang selaput dada yang dideritanya pada usia 55 tahun. Pastor Vincentius Pallotti kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-12 tahun 1950 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes ke-23 tahun 1963. Tubuhnya hingga saat ini masih utuh loh setelah lebih dari 170 tahun meninggal. Kalau teman-teman ada yang mau melihat secara langsung, teman-teman bisa mengunjungi Gereja San Salvatore in Onda di Roma ya. Nah, kita bisa belajar satu hal penting nih guys dari Santo Vincentius Pallotti, yaitu berbuah dalam pelayanan. Pelayanan yang ditunjukkan oleh beliau sangat luar biasa guys, karena totalitas dan penuh ketulusan hati dalam segala hal. Ah, beliau kan Romo, jadi wajar dong berbuah kayak pelayanan gitu. Kan saya umat biasa, gak wajib pelayanan lah. Kerja aja udah sibuk, udah repot tau. Guys, setelah kita berakar dan bertumbuh dalam iman, maka kita secara otomatis akan terpanggil untuk berbuah dalam pelayanan dan tindakan kasih. Nah, gimana kalau misalnya belum terpanggil sama sekali untuk berbuah? Gak apa-apa, karena berbuah itu gak bisa dipaksakan. Tapi bukan berarti kita terus diem aja ya, nggak perlu ngapa-ngapain. Sambil menunggu panggilan untuk berbuah, kita bisa terus berakar dan bertumbuh dalam iman, agar kedepannya kita benar-benar siap untuk berbuah. Nah, oleh sebab itu, berbuah dalam pelayanan itu bukan untuk Romo saja ya, tapi untuk seluruh umat tanpa terkecuali. Tua, muda, imam, awam, laki-laki, perempuan. Tapi memang porsi setiap orang berbeda-beda. Kalau imam ya pasti punya porsi lebih besar karena sudah jadi full timer dalam pelayanan. Namun bukan berarti umat awam tidak perlu punya porsi sama sekali. Nah, mungkin beberapa dari kita sudah terjun dalam dunia pelayanan ya guys. Tapi tanpa sadar kita suka lupa dengan tujuan awal pelayanan kita itu untuk melayani siapa. Seiring berjalannya waktu, kita yang awalnya menjadi pelayan Tuhan dan sesama, perlahan-lahan menjadi pelayan bagi diri sendiri. Nah, Santo Vincentius Pallotti mengingatkan kita untuk kembali ke tujuan awal pelayanan kita guys, agar jangan sampai berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita membuat diri kita jadi keenakan dan lupa akan tujuan pelayanan kita. Ini untuk seluruh anggota gereja ya guys, termasuk juga para pastor. Karena tantangan para pastor akan jauh lebih berat daripada tantangan kita sebagai umat awam dalam pelayanan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita semua berbuah dalam pelayanan yang tulus dan totalitas kepada Tuhan dan sesama. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Vincentius Pallotti. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Annyeong!